Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ST Surakarta di mata kuliah Sosial Media Marketing. Kali ini kita telah memasuki pada pertemuan yang ketiga. Langsung saja di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang topik yang namanya digital market research. Jadi kalau kita sebelum melakukan eksekusi strategi, kita harus melakukan riset terlebih dahulu terkait siapa target kita, kemudian apa yang akan kita harus lakukan dengan strategi kita. Nah, di dalam pertemuan kali ini terdapat 5 topik ya. Yang pertama, definisi market research, kemudian yang kedua pentingnya market research, yang ketiga jenis data dalam market research, yang keempat langkah melakukan market research, dan yang kelima tools di dalam market research. Oke, langsung saja kita masuk ke definisi market research. Kita harus mampu membedakan ya antara market research dan juga marketing research. Kalau marketing research ya kita tahu dari artinya saja ya, marketing. Marketing artinya pemasaran ya. Jadi kalau marketing research itu artinya riset yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran suatu bisnis atau industri. Misal kemarin McD melakukan pemasaran menggunakan strategi kerjasama dengan BTS, nama produknya BTS Meal. Nah itu marketing atau pemasaran. Kemudian marketing research-nya adalah kita melakukan analisis tentang strateginya si McD, berhasil atau enggak. Itu marketing research. Tapi kalau market research berbeda lagi. Artinya market research artinya adalah kita harus melakukan analisis atau penelitian terhadap pasar. Pasar yang mau kita tuju. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk menemukan USP atau Unique Selling Point. Di sini saya sudah membuat 3 lingkaran. Ada lingkaran keinginan target pasar, keunggulan produk kita, dan keunggulan kompetitor. Di sini ada irisan-irisan pada masing-masing lingkaran. Saya akan coba highlight. Oke, di sini ada pertama keinginan target pasar yang beririsan dengan keunggulan kompetitor. Jadi kalau pasar yang senang dengan kompetitor, maka kita akan kalah, loss. Tapi kalau kita punya keunggulan produk kita, kemudian pasar mau, itulah namanya unique selling point. Artinya ada sesuatu yang kita punyai yang menjadi keunggulan kita dan juga yang diinginkan oleh pasar kita. Oke. Selanjutnya, pentingnya market research. Nah, market research atau riset pasar itu harus kita lakukan. Karena apa? Pertama agar paham pasar, kemudian yang kedua agar paham produk customer centric, yang ketiga agar paham kompetitor, agar kita mampu melakukan prototyping produk kita, lalu agar relevan produk yang kita tawarkan, kemudian yang terakhir growth atau pertumbuhan terhadap bisnis yang kita lakukan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah paham pasar. Kita harus tahu dulu sebelum melakukan strategi pemasaran, terutama digital marketing ya. Kita harus tahu dulu target kita siapa. Apakah dia sosial ekonomi statusnya tinggi ataukah sosial ekonomi statusnya rendah. Tentunya akan berbeda orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dengan pendidikan yang rendah. Ataupun yang memiliki awareness kesehatan atau tingkat kesadaran dia terhadap hidup sehat yang tinggi dengan orang yang tingkat kesadaran hidup sehat yang rendah itu pendekatannya akan berbeda, cara pemasarannya juga akan berbeda. Jadi dengan mengetahui karakter pasar kita, kita mampu menentukan strategi apa yang cocok. Begitu pula baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z tentu memiliki karakter yang berbeda. Nah, itu harus kita pahami terlebih dahulu sebelum melakukan strategi pemasaran. Berikutnya, produk customer centric. Mampu menciptakan produk yang menjadi solusi pelanggan. Tujuannya adalah untuk komunikasi berhubungan dengan solusi yang diberikan. Contoh, misalnya bayar tagihan air dulu tuh antri ya. Tapi kalau ada bayar tagihan air di rumah
Nah, ini kan semacam produk yang menjadi solusi bagi pelanggan ya. Nah, itulah kenapa orang bisa menciptakan sebuah produk karena dia melakukan riset pasar terlebih dahulu. Pelanggan tuh maunya apa? Pelanggan antri pengen yang cepat, akhirnya pembayaran tagihan air bisa dilakukan di rumah. Lalu paham kompetitor. Ini seperti yang dilakukan oleh Instagram. Instagram dulu nggak punya yang namanya fitur Reels, nggak punya yang namanya fitur Story. Awal mula kehadiran Story karena mereka melihat Snapchat dulu. Snapchat kan sistem story-nya, sistem upload foto atau videonya seperti Story ya. Kemudian diadopsi oleh Instagram. Lalu ada TikTok. TikTok bikin video beberapa detik, kemudian ada lagunya, kemudian ada filter-filternya. Lalu Instagram juga mengadopsi strategi seperti itu. Nah, kenapa Instagram melakukan itu? Karena Instagram tahu potensi pasar. Instagram tahu apa yang diinginkan pasar. Itu adalah contoh bagaimana seorang pebisnis itu melakukan analisis pasar atau riset pasar terlebih dahulu. Mereka menganalisis kompetitor. Apa yang dimiliki kompetitor, kemudian kita coba adopsi di produk kita, tapi tentunya tidak mentah-mentah semuanya kita samain ya. Kita harus memberikan sedikit perbedaan yang ada dalam produk kita. Lalu, market research dilakukan agar kita mampu melakukan prototyping, uji coba produk, apakah produk yang sudah kita buat ini cocok atau belum untuk calon pelanggan kita. Lalu untuk mencari relevansi, mencari tahu apakah produk yang dibuat masih relevan di pasar atau sudah tertinggal zaman. Jangan-jangan kita kelamaan melakukan pembuatan produknya, sehingga kita ketinggalan informasi bahwa pasar itu sudah beda trennya. Artinya produk yang kita buat sudah ketinggalan zaman. Nah, itu penting kita lakukan. Kita harus melakukan analisis pasar dulu, tahu kebutuhan pasar, trennya seperti apa, supaya produk yang kita buat, pemasaran yang kita buat, strategi yang kita buat itu relevan dengan pasar. Lalu ada pertumbuhan, ya tujuannya market research agar tetap selalu update ya, supaya bisnis kita akan selalu tumbuh. Lalu yang topik ketiga, jenis data dalam market research. Data dalam riset ini kita bagi menjadi dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Nah, kalau data primer ini apa aja? Data primer ini data yang langsung dari sumbernya. Misalnya, teman-teman melakukan interview terhadap calon konsumen. Itu data primer. Apa yang mereka ucapkan itu adalah data. Kemudian teman-teman mengundang beberapa narasumber untuk melakukan diskusi. Nah, itu juga merupakan data. Lalu teman-teman membuat kuesioner, menyebarkannya, itu juga data. Atau teman-teman datang ke suatu tempat, kemudian teman-teman merecord atau membuat video untuk melihat situasi, bereksperimen, nah itu juga data. Itu data primer. Lalu data sekunder itu adalah data dari riset lain. Misalnya teman-teman membuka Google Scholar, melihat artikel-artikel, itu adalah data sekunder. Kemudian membuka buku, kemudian mengutip kalimat yang ada di buku, itu data sekunder. Jadi terlihat ya bedanya data primer dan data sekunder. Kalau data primer memang kita langsung yang mencari datanya, tapi kalau data sekunder kita memanfaatkan data yang sudah ada, yang sudah diambil oleh orang lain. Lalu berikutnya ada jenis riset ya. Ada riset kuantitatif dan riset kualitatif. Jadi kalau kuantitatif itu sifatnya adalah angka, perhitungannya menggunakan statistik, bisa berupa survei, bisa berupa kuesioner, bisa berupa polling, ataupun observasi. Dan yang satunya lagi namanya riset kualitatif. Itu isinya nanti berupa motivasi, asumsi, dan juga solusi. Kita bisa mendapatkannya melalui interview, FGD. FGD itu Focus Group Discussion, atau diskusi bareng-bareng dengan narasumber untuk membahas sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah literatur review. Itu seperti kita membaca artikel ataupun buku. Kemudian topik yang keempat adalah langkah dalam market research.
Nah, ini saya sudah buatkan alurnya. Step dalam melakukan market research pertama, kita harus menentukan target market, lalu menentukan buyer persona. Setelah buyer persona dapat, kita melakukan validasi produk, lalu melakukan data collection atau mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, melakukan analisis kompetitor. Terakhir, kita melakukan analisis tren. Nah, kita mulai dengan menentukan target market. Kenapa kita harus menentukan target market ya? Karena penting ya, market itu sangat luas. Kita harus tahu spesifik siapa yang kita tuju, siapa yang kita sasar. Kalau kita mau menggunakan strategi digital marketing atau social media marketing, konten yang akan kita buat itu harus berhubungan dengan target market kita. Contohnya aja, kalau misalnya target market kita adalah seorang yang pencinta kopi. Pencinta kopi itu juga banyak-banyak macamnya. Ada pencinta kopi yang hanya datang ke kedai kopi, pesan, minum sebentar 5 menit, kemudian keluar. Ada yang tipe-tipe orang datang ke kedai kopi, pesan snack, kemudian dia berlama-lama di kedai kopi. Ada yang pecinta kopi itu yang datang, pesan kopi, kemudian foto-foto di kedai kopi. Banyak macamnya, itu adalah berbagai jenis segmen yang ada di pasar. Spesifiknya lagi pasar pecinta kopi. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu siapa target sebenarnya. Pecinta kopinya seperti apa gitu. Jadi supaya relate apa yang teman-teman buat nanti strateginya ke target market. Lalu yang kedua, teman-teman harus mampu membuat buyer persona. Kalau target marketnya sudah dapat, teman-teman harus bikin profilnya. Misalnya pecinta kopi yang suka menghabiskan waktu berjam-jam di kedai kopi untuk mengerjakan tugas ataupun bekerja. Kira-kira rentang usianya berapa sampai berapa sih? Kira-kira mereka punya pekerjaan apa sih? Ditulis. Kira-kira mereka laki-laki atau perempuan? Kira-kira mereka hobinya apa? Itu harus teman-teman dapatkan datanya. Boleh dengan mewawancarai beberapa orang yang sering melakukan kerja di kedai kopi untuk mendapatkan datanya. Lalu melakukan validasi produk ya. Jadi kalau sudah dapat buyer personanya, kita tawarkan produk kita yang misalnya kedai kopi tadi, coba kita tawarkan ke mereka apakah mereka benar-benar mau atau suka dengan produk yang kita tawarkan tersebut. Setelah itu melakukan data collection, tanya ke mereka, maukah Anda menggunakan produk kami, atau kenapa Anda mau menggunakan produk kami, atau juga jika produk kami tidak ada, apakah Anda akan berdampak pada diri Anda, atau yang terakhir, jika produk kami tidak ada, kemana Anda mencari produk yang sesuai. Nah, itu harus dicari tahu untuk insight kita mengembangkan strategi. Kemudian, melakukan kompetitor analisis. Kita bisa memanfaatkan pertanyaan ini, siapa saja pesaing yang serupa. Misalnya kedai kopi tadi, yang sama dengan kita, siapa aja yang ada di daerah teman-teman. Kemudian, apa kelemahan pesaing yang bisa kita manfaatkan? Kalau misalnya pesaing juga kedai kopi, target marketnya juga orang-orang kerja, kemudian mereka punya kelemahannya adalah wifi-nya lemot misalnya. Nah, itu harus kita manfaatkan. Kita juga harus bisa menjadikan kelemahan mereka menjadi keunggulan kita. Kita punya wifi yang lebih kencang gitu misalnya. Nah, itu harus ditampilkan di strategi marketing, di konten marketing kita, bahwa wifi kita itu ngebut gitu ya. Itu jadi keunggulan. Kemudian yang ketiga, apa fasilitas dari produk kita yang bisa menjangkau pasar? Yang keempat, apakah ada aturan regulasi yang akan jadi penghambat bisnis kita? Nah, itu harus kita analisis juga dari eksternalnya. Baru terakhir menganalisis tren. Sosial media trennya seperti apa? Trending topik yang ada di Instagram bagaimana? Yang ada di Twitter bagaimana? Seperti contoh dulu, di Instagram ada trending mengenai iko-ikoyannya dari Arif Muhammad, sehingga beberapa brand itu memanfaatkan iko-ikoyan juga. Nah, kita harus tahu trending-trending seperti itu. Jangan sampai kita gagal atau terlambat mengikuti informasi yang ada di sosial media. Lalu internal insights, kita harus mampu membaca data yang ada di dalam akun Instagram kita, ataupun Facebook, ataupun website, seperti active user, retention rate, dan acquisition cost. Terakhir, kita harus melakukan observasi langsung ke lapangan gitu. Menganalisis sebetulnya apa sih yang terjadi di lapangan ketika di dalam kedai kopi ini orang-orang itu ngapain aja, kesukaan mereka apa aja, itu berguna buat kita membuat konten sosial media kita nanti. Dan 5, tools dalam market research. Kalau kita mau melakukan survei, kita bisa memanfaatkan Google Form, kemudian ada SurveyMonkey, dan juga Instagram atau Twitter Poll. Ya, biasanya di Instagram itu di fitur
ada fitur polling dia, kalau kita mau bikin stories itu bisa kita manfaatkan. Twitter juga ada fitur pollingnya. Lalu kalau kita mau melakukan riset produk, kita bisa memanfaatkan Google Analytics di website-nya. Kemudian Insight Instagram, YouTube Studio, kalau teman-teman yang pernah menggunakan YouTube, itu juga kita bisa memanfaatkan YouTube Studio untuk melihat beberapa insight atau data yang ada di akun kita. Dan untuk mengetahui tren, kita bisa memanfaatkan Google Trend, kemudian Google Keyword Tool, FB Audience Insight, dan lain-lainnya. Tools-tools ini bisa teman-teman coba ya untuk melakukan riset pasar, terutama tren ya. Google Trend itu bisa dimanfaatkan juga. Oke, baik, untuk pertemuan yang ketiga ini saya kira cukup. Kita akan sambung di diskusi ya. Jika teman-teman ada yang mau tanyakan, nanti kita langsung ke diskusi aja. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.